Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan tiada halangan suatu apapun, dengan lancar. Terutama bagi kalian, bagi kita semua adalah kegiatan belajar mengajar. Anak-anakku, meskipun sampai hari ini belajar kita masih secara online, tapi Ustadz minta berulang kali untuk tetap semangat, tidak boleh bosan ya. Karena akhir-akhir ini di daerah kita di Kabupaten Ponorogo banyak peningkatan kasus COVID-19, sehingga kalian harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, sehingga sampai hari ini pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Meskipun demikian, kita harus tetap optimis untuk meraih cita-cita kita, untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Oke. Nah, itu mukadimah Ustadz hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, kemudahan, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menerima ilmu ini dengan baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku, untuk hari ini jadwalnya adalah HIPA. Materi yang akan kita bahas yaitu melanjutkan materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu adalah hubungan antara suhu dan kalor atau pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu perpindahan kalor atau perpindahan energi panas. Ada berapa macam jenis perpindahan energi kalor itu? Oke anak-anakku, mari kita lihat tayangan berikutnya, yaitu jenis perpindahan kalor. Seperti yang kita ketahui atau yang mungkin sudah pernah kalian dengar atau kalian amati atau biasa kalian lakukan, itu jenis perpindahan kalor atau perpindahan panas itu ada 3. Nah, yang pertama adalah konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi yang berpindah ini adalah rasanya ya, jadi panasnya. Jadi mediumnya, perantaranya tidak ikut berpindah. Jadi perpindahan panas melalui suatu benda, jadi ada perantaranya tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Bendanya tersebut tetap diam. Ada perpindahan panas pada suatu benda tapi tidak disertai dengan perpindahan benda tersebut. Contohnya apa? Ini contohnya besi yang dipanaskan di atas api. Oke, ini gambarnya. Jadi api ya, ada besi atau logam ya, seperti aluminium atau besi, mungkin sendok ya, bisa dipanaskan di atas api. Nah itu panasnya akan merambat ya, merambat adalah konduksi. Konduksi merambat ke ujung tangan kita, ke tangan-tangan kita yang dari ujung yang satu, ini dari ujung ini ya, akan merambat ke ujung sini. Inilah yang dinamakan konduksi atau perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Nama lainnya ini adalah hantaran, dengan cara hantaran ya. Ini jadi menghantarkan panas ini dari sini ke sini. Oke. Nah, bisa dipahami anak-anak? Oke, anak-anak kelas 5 yang saya sayangi, saya tolong. Kemudian jenis perpindahan
Kalau yang kedua itu adalah konveksi. Ini bukan konveksi koleksi busana ya. Konveksi di sini artinya perpindahan kalor atau panas melalui aliran udara atau air yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikelnya. Jadi zat-zatnya itu ada yang berpindah. Jadi zat-zatnya ada yang berpindah. Jadi perantaranya adalah melalui udara ataupun air. Ini diikuti oleh partikel-partikelnya. Contohnya apa? Biar ada gambaran, biar kamu tahu ini. Contohnya adalah merebus atau masak air. Ya. Merebus atau masak air. Nah, air ini ketika dipanaskan di tungku atau di kompor, gitu. Ini dari dingin kemudian menjadi panas. Nah, dari dingin menjadi panas muncul gelembung-gelembung air ya. Jadi yang lama-kelamaan dari bawah ini muncul ke permukaan sampai mendidih. Ini banyak gelembung-gelembung yang ini namanya adalah melalui aliran. Contoh yang lainnya adalah terjadinya angin darat atau angin laut ya. Ini kan juga aliran. Angin darat, angin laut, ini namanya juga konveksi. Jadi konveksi itu secara ringkasnya adalah sistem perpindahan panas dengan cara aliran, mengalir ya. Oke. Ini adalah cara perpindahan kalor atau panas yang kedua. Dan yang ketiga, perpindahan yang ketiga itu namanya adalah radiasi. Apa sih radiasi itu? Radiasi itu adalah perpindahan kalor atau panas secara pancaran, jadi dipancarkan. Ini mediumnya apa? Biasanya melalui gas atau udara. Contohnya ini, kalian kalau pramuka itu kan ada kegiatan api unggun ya. Pada peristiwa api unggun, ini memancarkan panas ke area sekitarnya. Ini jadi biasanya di sekelilingnya ini panas ya. Jadi ada ini kayu yang dibakar, kemudian panasnya memancar di sekitarnya ini. Nah, selain pada peristiwa api unggun, ini juga yang luar biasa ini adalah panas matahari. Itu juga namanya radiasi. Panas matahari itu adalah juga pancaran sinar matahari. Nah, selain api unggun juga ada panas matahari, ini yang dinamakan radiasi. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, sebenarnya apa sih perbedaannya ini? Perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, perbedaannya pada konduksi tadi apa? Perpindahan panas dengan cara hantaran. Ini adalah medium perantaranya tidak ikut berpindah. Misalkan tadi ya ada contohnya besi yang dipanaskan. Ini besinya akan tetap tidak berpindah. Yang berpindah itu adalah panasnya merambat melalui medium ini. Nah, kemudian kalau konveksi, medium perantaranya ikut berpindah. Contohnya air yang dipanaskan tadi atau direbus itu kan timbul gelembung-gelembung yang berpindah ke atas lama-kelamaan menjadi mendidih itu. Atau ini angin darat, angin laut, ini anginnya akan ikut berpindah. Jadi medium perantaranya ikut berpindah. Kemudian kalau radiasi tidak memerlukan medium perantara, langsung melalui ruang terbuka atau udara atau gas ya, ini tidak memerlukan perantara. Jadi ini perbedaannya, perbedaan jenis-jenis perpindahan panas antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke anak-anak, saya kira demikian untuk materi hari ini. Silakan kamu catat ya, ini sangat ringkas, mudah kamu pahami, nanti bisa kamu pelajari kalau sudah kamu catat kembali. Nah, untuk selanjutnya nanti kamu mengerjakan soal latihan di ujian CBT e-learning madrasah. Biar apa? Biar bisa memahami materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Saya kira itu, mari pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat untuk belajar. Ya, jaga protokol kesehatan dengan 3M. Yaitu mencuci tangan, menjaga jarak,
kemudian memakai masker ketika kita pergi keluar rumah. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.